Pinjam dulu 100. Dahulu, pulau-pulau di Jepang penuh dengan misteri yang dihuni oleh para tengu atau penyihir. Di setiap provinsi saling bermusuhan, namun mereka semua tunduk pada satu penguasa tertinggi yang disebut shogun. Para samurai juga ditugaskan untuk setia menjaga tuan mereka. Jika mereka gagal, maka akan dianggap sebagai ronin atau samurai tak bertuan, di mana hal itu sangat memalukan di mata rakyat Jepang. Dan kisah ini dibuka dengan bocah bernama Kai. Tidak diketahui asal-usulnya, dan diyakini dia telah diajari oleh para tengu selama berada di hutan bambu. Dan juga para tengu memberikan sebuah tanda pada Kai. Oishi yang menemukan Kai saat itu ingin membunuhnya, tapi kemudian dilarang oleh Asano, pemimpin wilayah Ako, yang hanya melihat Kai sebagai manusia biasa. Oishi! Kai diizinkan tinggal di Ako, tapi tidak berada di dalam wilayah istana, melainkan di sebuah gubuk pinggiran hutan. Kai juga sangat akrab dengan putri Asano bernama Mika, yang sangat mencintai Kai, dan Kai memiliki rasa yang sama. Beberapa tahun kemudian, Kai sudah tumbuh menjadi pria dewasa, dan di hari itu, Kai bersama para samurai sedang memburu monster banteng merah. Dan di tengah perburuan, tiba-tiba saja Yasuno yang saat itu hampir saja terbunuh. Beruntung dirinya diselamatkan oleh Kai yang berhasil membunuh monster itu. Tapi alih-alih berterima kasih, Yasuno malah mengatakan kalau dia lebih baik mati daripada diselamatkan oleh orang seperti Kai. Kemudian Lord Asano yang datang mengucapkan selamat kepada Yasuno karena dia mengira Yasuno lah yang telah membunuh monster. Tapi di sisi lain, Oishi yang menyadari kalau yang membunuh monster itu adalah Kai. Terlihat dari tangan Kai yang dipenuhi dengan bercak darah. Sebelum pergi, Kai melihat seekor rubah putih dengan mata yang memiliki dua corak warna berbeda. Dan rupanya rubah tadi adalah seorang penyihir wanita bernama Mizuki yang bekerja sama dengan Kira penguasa wilayah Nagato. Mereka mempunyai rencana untuk membunuh Asano. Does Lord Asano live? Sekembalinya ke istana, Asano dan putrinya Mika, mereka membicarakan tentang persiapan menjadi tuan rumah turnamen tarung tahunan antara wilayah Ako melawan wilayah Nagato. Dan nantinya akan dihadiri oleh Shogun komandan militer tertinggi di Jepang. Malam harinya, Mika menemui Kai dan membantunya untuk mengobati luka di punggungnya. Namun Kai yang tahu diri, dia meminta Mika untuk pergi dari sana karena bukan seharusnya Mika berada di tempatnya. Singkat cerita, rombongan Shogun dan Kira tiba di Ako untuk melakukan persiapan turnamen. Kai yang dari kejauhan melihat salah satu selir yaitu Mizuki yang memiliki warna mata yang sama seperti rubah yang pernah dilihatnya. Kai kemudian mencoba memberitahu Oishi, tapi lagi dan lagi, karena Kai hanya orang buangan, Oishi tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Kira yang sudah mempersiapkan petarungnya yaitu seorang samurai berbadan besar, sedangkan Asuno menunjuk Yasuno sebagai petarungnya. Namun sebelum bertanding, Yasuno malah telah disihir oleh Mizuki yang membuatnya gagal untuk bisa bertarung. Kai dan Chikara, anak dari Oishi, yang menemukan Yasuno. Mereka berpikir bahwa saat itu tidak ada lagi waktu untuk mencari petarung lain. Jika petarung Tuan Asuno tidak muncul, maka dia akan menanggung rasa malu yang besar. Kai pun akhirnya memutuskan untuk menjadi pengganti Yasuno.
Kai akhirnya dikalahkan dan tiba-tiba topengnya terlepas. Semua orang terkejut karena bukan Yasuno yang bertarung. Shogun yang tahu kalau Kai bukanlah seorang samurai kemudian memerintahkan untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba Mika datang dan menyelamatkan Kai. Kemudian Asano yang meminta ampun kepada Shogun. Dan sebagai gantinya, Kai pun diberi hukuman untuk dipukuli. Dengan kejadian itu, Tuan Asano sangat merasa malu. Dia pun memilih mengurung dirinya di kamar. Sementara itu, Mizuki memberitahu tuannya Kira kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mereka melancarkan aksinya. Mizuki kemudian membuat sebuah ritual mengeluarkan laba-laba beracun yang nantinya dikirim untuk menyihir Asano. Asano mulai berhalusinasi mendengarkan jeritan anaknya. Ia lantas membawa pedangnya menghampiri kamar Mika, dan saat tiba di sana, dia melihat Kira yang sedang memperkaos putrinya. Hampir saja Asano menebaskan pedangnya ke punggung Kira, namun dihentikan oleh Oishi, dan seketika membuat Asano tersadar. Karena kejadian itu, akhirnya Shogun menjatuhi Asano hukuman seppuku. Di dalam dunia samurai, seppuku adalah cara mati dengan sebuah kehormatan untuk menebus rasa malu atau kegagalan. Shogun kemudian menurunkan pangkat para samurai menjadi ronin atau samurai tak bertuan. Itu semua akibat kegagalan mereka menjaga tuannya. Dan juga Shogun melarang mereka untuk melakukan balas dendam. Sedangkan putrinya Mika akan dinikahkan dengan Kira untuk menghentikan permusuhan di antara mereka. Dan pernikahan itu akan dilangsungkan dalam waktu 1 tahun lagi. Dan untuk saat ini, wilayah Ako diserahkan semuanya kepada Kira. Kira kemudian mengusir semua orang yang ada di Ako, terkecuali Kai yang dibuang ke Pulau Dodge untuk dijadikan budak. Dan Oishi dimasukkan ke kurungan selama 1 tahun. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Oishi kini dibebaskan. Ia kemudian ditemukan oleh Chikara dan istrinya Miku. Miku kemudian menceritakan kalau Mika sebentar lagi akan menikah, sedangkan Kai berada di Pulau Dodge. Oishi kemudian meminta Chikara untuk segera menyiapkan 3 kuda. Dan malam itu, sebelum pergi, Oishi meminta Miku untuk meyakinkan semua orang di Jepang kalau dirinya telah benar-benar menceraikannya. Itu semua dilakukan demi keselamatan Miku. Malam itu juga Oishi kemudian mengutus Chikara untuk pergi menemui para ronin di Danau Hitam, sementara dirinya pergi untuk menjemput Kai. Setiba di Pulau Dodge, Oishi mendapati Kai yang sedang menjadi seorang petarung. Oishi yang mencoba untuk mendekati Kai, tapi Kai malah menyerangnya. Di tengah pertempuran, Oishi terus memberitahu Kai kalau Mika butuh pertolongannya, yang akhirnya membuat Kai tersadar dan membawa Oishi melarikan diri. Kai dan Oishi akhirnya tiba di Danau Hitam, dan mereka bertemu dengan para ronin yang masih tersisa. Mereka kemudian membicarakan rencana untuk balas dendam dan membebaskan Mika. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke sebuah desa para pembuat pedang untuk mengumpulkan senjata. Dan Isogai ditugaskan untuk pergi menyusup ke istana Kira untuk mencari informasi kuil yang akan dipakai oleh Kira saat upacara pernikahan nantinya. Sebelum pergi, mereka semua kemudian mengucapkan sumpah setia ingin memberikan keadilan kepada tuan mereka, Asano. Will not sleep until our master light for sending Kira to hell. Di sisi lain, di istana Kira mendapat laporan kalau Oishi sudah membebaskan Kai. Ia pun memerintahkan Mizuki untuk menghabisi kelompok Oishi. Mereka yang tiba di desa Euteo tidak menemukan apa-apa, kecuali hanya anak buah Kira. Kai dengan cepat menghabisi mereka. Sementara itu, Oishi yang tidak berhasil mendapatkan persenjataan. Ia kemudian diusulkan oleh Kai untuk meminta bantuan ke kuil yang ada di hutan bambu.
Kai juga mengakui kalau dulu dirinya memang benar diajarkan bertarung oleh para Tengu dan cara sihir di sana, tapi Kai bersumpah tidak akan pernah menggunakan sihir. Shin kemudian berpindah ke Isogai yang sedang berada di sebuah tempat pijat plus-plus untuk mencari informasi. Isogai tanpa sengaja bertemu dengan Mizuki, yang mana Isogai tidak mengenali kalau Mizuki adalah seorang penyihir. Kai dan para rombongan akhirnya tiba di kuil Tengu yang ada di tengah hutan bambu. Kai kemudian meminta para Ronin yang lain untuk menunggu di luar, sementara dirinya dan Oishi masuk ke dalam. Saat berada di dalam, Kai mengingatkan Oishi, apapun yang nanti dia lihat di sana, jangan pernah sekalipun dia menghunuskan pedangnya, karena nantinya bisa berakibat fatal bagi mereka. Wait here. Kai pun kemudian bertemu dengan Dewa Tengu. Lalu Dewa Tengu itu mengatakan kalau Kai adalah orang yang tidak berterima kasih dan malah bersekutu dengan manusia yang selama ini terus memusuhi mereka. Tengu juga menceritakan riwayat Kai kalau Kai dulu adalah anak seorang petani yang menikah dengan orang Inggris, kemudian dibuang ke hutan bambu. Dan sejak kecil para Tengu telah merawat Kai dan mengajarkannya banyak ilmu. Kai kemudian meminta Dewa Tengu untuk memberikannya pedang terbaik demi menyelamatkan Mika dan membalaskan dendam tuannya. Di luar, Oishi tiba-tiba didatangi oleh para Ronin, yang akhirnya para Tengu terusik dan terbangun langsung menyerang mereka. Draw your sword. Oishi yang hampir saja goyah dan mencabut pedangnya, tapi dia terus mencoba menahan diri dan mengingat omongan dari Kai. Kai yang saat itu berhasil lebih dulu meraih pedang mengalahkan Dewa Tengu, yang akhirnya membuatnya mengabulkan permintaan Kai. Sementara itu, Oishi masih terlihat bingung dengan apa yang terjadi, karena yang tadi hanyalah sebuah ilusi, agar Oishi terpancing menghunus pedangnya yang akan membuat mereka semua mati. Isogai yang sudah kembali memberitahu lokasi kuil tempat Kira akan berada. Dengan segera mereka pun mendatangi lokasi itu. Gather the men. Oishi tadinya mengira yang ada di sana adalah Kira bersama anak buahnya, tetapi rupanya itu adalah jebakan yang dibuat Mizuki dengan memberi Isogai informasi palsu, dan Kira tidak pernah berada di sana. Setelah pertempuran itu, Mizuki mendapat pedang milik Oishi dan mengira kalau Oishi sudah mati, kemudian melaporkannya kepada Kira. Tapi Oishi dan para Ronin berhasil selamat, walau ada beberapa Ronin yang menjadi korban. Dengan kabar kematian Oishi, tentu hal itu memberi keuntungan tersendiri bagi mereka, karena otomatis Kira dan anak buahnya tidak akan lagi memburu mereka, dan tidak akan mencurigai gerak-gerik mereka lagi. Pagi itu, para rombongan penghibur untuk acara pernikahan Kira, mereka dicegat oleh Oishi dan juga Kai. Mereka berencana menyusup menjadi para penari. Di sela persiapan, Yasuno kemudian meminta maaf kepada Kai kalau selama ini dia telah salah dan berterima kasih kepada Kai karena telah pernah menyelamatkannya. Sebelum berangkat, 47 Ronin di bawah pimpinan Oishi membuat tanda tangan dengan darah mereka sebagai sumpah setia membalas dendam dan memberikan keadilan kepada tuan mereka Asuno dan mengembalikan kehormatan mereka. We will regain our honor. None of us knows how long he shall live. We are 47. Singkat cerita, malam pernikahan Kira, Oishi dan beberapa Ronin berhasil masuk ke istana, dan sisa Ronin yang lain berhasil menyusup melalui berbagai penjuru. Di tengah pertunjukan, salah satu anak buah Kira menyadari kehadiran Oishi, lalu menembak panahnya dan mengenai Oishi, yang membuat penyamaran mereka terbongkar. Di pertempuran, Kira berhasil melarikan diri dan dikejar oleh Oishi, sedangkan Kai mencari Mika. Kai akhirnya menemukan Mika, tapi di sini dia harus berhadapan dengan Mizuki yang sudah berubah wujud.
Kai berhasil membunuh Mitsuki, dan Oishi berhasil membalas dendam kepada Kira. Setelah itu, Oishi dan para Ronin kembali ke Ako sambil membawa kepala Kira menuju makam Asano sebagai bentuk penghormatan. Shogun kemudian tiba di Ako dan berencana menghukum mereka semua dengan hukuman gantung karena mereka semua telah melanggar perintah untuk tidak membalas dendam. Namun, Oishi meminta agar mereka diampuni dan diberi kehormatan menebus kesalahan, yaitu dengan melakukan seppuku. Di akhir kisahnya, 47 Ronin akan melakukan seppuku. Dan Shogun kemudian meminta Chikara untuk keluar karena dia tidak mau memusnahkan semua keturunan Oishi. Dan kisah 47 Ronin selalu dikenang, dan juga setiap tanggal 14 Desember, hampir ribuan orang di seluruh dunia berkunjung ke makam para Ronin.